gagal, Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati semua. Kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama sambut firman-Nya. Nyatakan lebih lagi, sungguh kami percaya Engkau Tuhan. Kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu terjadi atas kami ya Bapa. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang Kau sediakan bagiku.
Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Semua yang percaya katakan, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Inilah pernyataan iman kami Tuhan. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Sebab Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Nyatakan kepada Tuhan, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya, sebab Engkau Tuhan yang terlalu sanggup. Kau terlalu sanggup menolong setiap kami Tuhan. Seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Dengan iman percaya katakan, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja buat setiap kami. Engkau menolong kami. Sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percaya, tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mujizat nyata dalam hidup. Lebih lagi bersama nyatakan, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Semua yang percaya mari bersama bangkit berdiri. Kita sambut Tuhan dengan iman yang percaya. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupan.
mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Amin. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang ajaib yang kami bisa rasakan di tempat ini, Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, bahwa kehadiran Tuhan di tempat ini kami boleh rasakan dan kami boleh nikmati itu. Bukan satu kebetulan kami ada di tempat ini, tapi kami tahu ada rencana Tuhan dalam hidup kami yang Engkau mau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Ajarlah kami, Tuhan, menjadi wanita-wanita yang bijaksana dalam Tuhan, yang mau duduk untuk mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang tulus dan rindu supaya Tuhan berbicara dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau yang urapi hamba-Mu ini, mungkin hamba yang tidak layak, hamba yang terbatas ini Tuhan, tapi hamba percaya ada kuasa Tuhan yang akan layakkan dan akan mampukan hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami di tempat ini, Tuhan. Biarlah kuasa daripada Roh Kudus-Mu, Tuhan, boleh tersampaikan di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah rindu untuk dengar firman Tuhan sama-sama dengan saya, katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, silakan duduk. Ibu-ibu ya, biasa saya panggil Bapak Ibu, hari ini saya panggil ibu-ibu ya. Kita bukan lagi kumpul untuk arisan atau gosip, tapi kita berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kalau mungkin pertemuan ibu-ibu identik atau sering sekali didengar dengan kumpul untuk arisan ya, atau kumpul untuk gosip ya, tapi saya percaya ini wanita-wanita bijaksana yang kumpul di tempat ini mau dan rindu untuk apa? Dengar firman Tuhan. Kalau ini mungkin sering sekali kita udah dengar ya ibu-ibu, kalau misalnya firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh, maaf. Jadi kita akan lebih dalam lagi belajar tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita? Jadi kita belajar sedikit firman Tuhan, kita buka di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kalau ibu-ibu semua pasti sudah hafal lah firman Tuhan ini ya. Dari Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini yang mengajarkan mengenai perumpamaan tentang 10 orang gadis ya. Gadis yang mau menantikan seorang pangeran daripada seorang mempelai yang akan datang gitu kan. Dan di sini ibu-ibu sekalian ada dua tipikal atau dua kriteria dari wanita ya, wanita. Yang pertama kita lihat firman Tuhan ini katakan bahwa pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata kepada mereka, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu karena kami mau masuk." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya."
Kalau ibu-ibu sekalian ya, di sini kita belajar sedikit ya firman Tuhan dari cerita ini dikatakan bahwa ada 5 gadis yang pintar dan bijaksana dan gadis yang bodoh. Di mana gadis yang bijaksana ini mereka membawa satu pundi-pundi atau persediaan yang nanti mereka akan pakai. Untuk apa? Menyongsong sang mempelai atau Tuhan itu sendiri. Nah di sini salah satu hal yang saya pelajari dari firman Tuhan ini dikatakan bahwa waktu mereka gadis bijaksana mempersiapkan sesuatu untuk menyongsong mempelai itu datang, itulah saat dimana mereka mempersiapkan dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang untuk menyongsong, tapi mereka sudah ada mempersiapkan. Mereka sudah tahu bahwa ada sesuatu yang harus mereka siapkan. Ibu-ibu kalau misalnya mau pergi-pergi, kita bawa tasnya pasti banyak persiapan ya. Apalagi kalau mau pergi misi. Rasa-rasanya satu isi rumah kita masukin dalam tas deh dibawa gitu kan. Biar nggak lupa, mungkin tisu basah, tisu kering semua harus komplit. Dalam tas kita seolah-olah kelihatannya kecil, tapi waktu diangkat berat juga ya. Isinya apa? Karena apa? Kita saking takut gitu kan, kalau ada yang ketinggalan, ada yang lupa, minyak angin, fresh care, minyak kayu putih, semua kita bawa. Itu persiapan yang kita bawa pada saat mungkin kita mau traveling, pada saat mungkin kita mau liburan, pada saat mungkin mau mission trip, mau misi gitu kan ke NTT. Kemarin kita baru pulang dari NTT anak muda ya. Dan tadi saya juga sharing-sharing sama Celi bahwa memang beda. Waktu anak muda bermisi gitu kan kelihatannya lebih simple kita bawanya. Udahlah backpacker aja, tas ransel aja cukup gitu kan. Tapi saya juga bukan orang yang simple. Saya juga agak repot gitu kan. Karena udah mau masuk ibu-ibu mungkin ya. Jadi agak repot gitu kan. Harus bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu gitu kan. Karena orang juga bilang ini jangan-jangan kamu udah jompo gitu kan, jompo sebelum waktunya. Tapi ya itu yang terjadi. Kita mempersiapkan segala sesuatu gitu kan. Kita mempersiapkan apa yang mungkin terjadi nantinya. Kalau misalnya di jalan nanti suami kita butuh ini, anak kita butuh ini dan itu. Persiapannya banyak sekali yang kita bawa. Tapi hari ini yang Tuhan mau ingatkan bagi kita, Bapak Ibu-Ibu sekalian. Bahwa persiapan yang paling utama dalam hidup kita adalah diri kita dengan Tuhan. Apa yang harus kita siapkan untuk apa? Menyongsong datangnya Tuhan. Tapi seringkali kita lupa. Tapi saya percaya ibu-ibu harusnya tidak lupa. Karena persiapan itu adalah hal utama dalam kehidupan gadis atau ibu-ibu. Ya, kalau udah mau berangkat pasti ibu-ibu yang siap duluan. Siap segala macam. Tapi biasanya ibu-ibu belakangan. Sampai kadang-kadang kalau sama mama saya itu siapnya masih ini, masih itu, masih ini. Papa saya udah duduk di mobil pencet-pencet bel. Lama banget gak keluar-keluar. Perasaan udah siap duluan, belum selesai-selesai. Ini yang terjadi, realitanya. Tapi hari ini jangan kita hanya sibuk mempersiapkan apa yang ada dalam dunia. Tapi persiapkanlah apa yang dalam hati kita. Untuk apa? Menyongsong kedatangannya Tuhan. Karena firman Tuhan ini dengan jelas Bapak Ibu-Ibu sekalian. Kita lihat di ayatnya yang terakhir itu. Dikatakan bahwa tidak ada yang tahu ya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tidak ada yang tahu. Makanya poin pertama yang ingin saya sampaikan. Persiapkanlah hidupmu dengan bijaksana. Supaya apa? Jangan sampai ada yang ketinggalan nih. Keluarga kita, saudara-saudara kita. Itu yang harus kita jangkau ibu-ibu sekalian. Karena saya percaya MLM atau marketing ibu-ibu tuh luar biasa loh. Bukan hanya jago gosip, tapi jago mempengaruhi orang. Betul ibu-ibu? Apalagi kalau ada diskon. Tahu nggak? S-Hardware lagi diskon. Itu sale loh, gede loh. 50%, 70%. IKEA lagi diskon loh. Mau nggak mau tetangga atau ibu-ibu yang lain pasti akan ikut lihat. Itu kejadian dan itu real, fakta yang terjadi. MLM dari ibu-ibu kalau misalnya menawarkan marketingnya luar biasa, nggak usah sekolah. Udah bisa kok bawa orang beli diskon, cari yang murah, cari promo di mana-mana. Ibu-ibu pasti seperti itu. Tapi hari ini, sudahkah kita menjadi marketingnya Tuhan? Untuk apa? Membawa jiwa dekat dengan Tuhan. Membawa orang-orang, mempengaruhi orang-orang untuk apa? Cari Tuhan. Karena saya percaya ini talenta yang Tuhan kasih, natural buat ibu-ibu. Dan itu adalah satu poin plus di mana kita harus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kalau kita bisa mempengaruhi orang untuk membeli sesuatu, kita bisa mempengaruhi orang untuk apa? Cari yang mungkin hari ini promonya di mana, senengnya di mana, bagusnya di mana, brandednya di mana, yang menariknya di mana, itu hal dunia yang kita bisa pengaruhi. Hari ini saya juga mau ajak ibu-ibu sekalian, kita belajar untuk mempengaruhi orang untuk apa? Datang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya bukan hanya kita yang selamat ibu-ibu, tapi kita bisa bawa orang untuk selamat. Belajar firman Tuhan bukan hal yang mudah, tapi hal yang menarik yang harus kita terus belajar setiap hari. Makanya bekal buat kita ibu-ibu sekalian juga harus apa? Harus punya yang namanya satu paket komplit. Kita jangan hanya mau berbicara dengan Tuhan, tapi kita juga mau Tuhan bicara dalam hidup kita. Jadi bukan hanya kita berdoa, tapi kita juga harus mau baca firman, renungkan firman, dan lakukan itu. Kemudian tambah satu lagi, waktu kita lakukan, kita beritakan itu buat sekeliling kita. Supaya ada ibu-ibu mungkin kelompok arisan, hari ini kelompok jalan-jalan, hari ini mereka juga bisa tahu ada kabar keselamatan yang mereka bisa dengar dari hidup kita. Dan saya juga belajar ibu-ibu sekalian ya, mungkin ibu-ibu pikir saya masih muda gitu kan, kamu tahu apa sih, masih anak kecil, ingusan gitu kan. Tapi hari ini saya juga belajar, saya pacu diri saya supaya apa? Saya meskipun masih muda, saya bisa memberitakan firman dan saya bisa ajak orang untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ini juga jadi PR buat kita semua, apalagi menjadi wanita bijaksana, bukan hal yang mudah. Ini adalah sebuah tantangan, sebuah challenge yang besar di mana kita belajar supaya bisa melakukan itu dalam hidup kita. Makanya hari ini persiapkanlah hidupmu dengan baik. Persiapkanlah hidupmu dengan sungguh-sungguh dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Ya, jadi jangan pakai mulut kita hanya bisa mempengaruhi orang untuk beli sesuatu atau cari diskon atau apa, tapi pakai mulut kita pengaruhi orang supaya apa? Datang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah tugas kita. Karena poin yang kedua di sini kita belajar ya ibu-ibu sekalian. Kita mau lihat bahwa jangan kita mencuri apa nih? Damai sejahtera orang lain. Lewat apa? Pastinya perkataan kita. Kita buka dulu dalam Roma 14 ayat 19. Firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 19 dikatakan bahwa sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kadang-kadang kita pakai perkataan kita, apa yang kita ucapkan kita tidak sadar. Itu menjatuhkan orang lain. Sedangkan yang Tuhan ajarkan di sini adalah apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, bukan menjatuhkan. Jadi hari ini jangan pernah kita mencuri damai sejahtera orang lain. Karena ada hobi yang saya juga baru amati dari ibu-ibu atau wanita ya. Saya juga wanita, saya juga mengamati itu. 3 hobi kita. Yang pertama, ngemil. Yang kedua, ngemol. Yang ketiga, ngomel. Betul? Jadi kita hobinya apa? Ngemil. Aduh, coba ini enak. Coba ini enak. Ngemol, betul? Yang ketiga, ngomel. Kita sering punya yang namanya ngomel. Dan ini identik dengan apa? Ibu-ibu. Kebanyakan orang ngomong, aduh kalau mama udah ngomel, itu bisa dari pagi ketemu pagi. Satu kesalahan yang kita buat sebagai anak akan diungkit 1 setiap kali ketemu kamu tuh kayaknya rasanya omongin itu terus. Padahal 1 kali kasih tahu kita udah nyesel dengan apa yang kita buat. Kesalahan yang kita buat, kita udah nyesel. Tapi ibu-ibu sukanya apa? Ngomel itu, ngomongnya karena belum puas, belum rasa puas dengan apa yang dia sampaikan. Ulang. Jadi 1 hari itu kita bisa dengar ocehan yang sama. Ini adalah hobi, ya. Dan ini yang harus kita rubah dari diri kita. Ibu-ibu sekalian, karena firman Tuhan Amsal 18 ayat 21. Firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya.
Hidup dan mati dikuasai lidah. Ibu-ibu kita baca 1, 2, 3. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Kenapa saya bilang di sini kita mencuri damai sejahtera? Kita menjadi pencuri damai sejahtera. Karena waktu kita menyampaikan atau waktu kita berbicara yang tidak sesuai. Waktu kita hanya bisa ngomel-ngomel, kita mencuri damai orang. Kita mencuri damai anak kita. Kita mencuri damai suami kita. Kita mencuri damai teman kita. Lewat apa? Lidah kita. Karena seringkali kita gak bisa kontrol. Lidah emang gak bertulang ibu-ibu sekalian. Makanya waktu kita kadang-kadang orang bilang ya. Orang bilang kalau misalnya kamu ngomong itu, mulut jangan lebih cepat dari otak. Karena kadang-kadang otak baru mikir gitu kan, harusnya kamu ngomong ini. Tapi mulut udah keceplosan duluan, akhirnya nyesel dengan apa yang kita katakan. Karena apa? Kita gak bisa menguasai diri kita. Kita gak bisa menguasai apa yang ada dalam diri kita. Kita gak bisa menguasai perkataan kita. Makanya jangan sampai kita menjadi pencuri damai sejahtera orang lain lewat apa? Perkataan kita. Lewat hidup kita. Kita gak bisa melakukan yang terbaik. Dan di sini kita belajar juga memperkatakan hal-hal yang baik. Yang apa? Yang dapat membangun bukan menjatuhkan. Seperti yang tadi di Roma katakan ya. Jadi hari ini perkatakanlah hal-hal yang baik. Kalau dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan yang semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hari ini waktu kita ada pikiran-pikiran ini, maka yang terucap dari mulut kita adalah semua yang sedap untuk didengar. Semua yang dapat membangun iman kita, semua perkataan yang kita ucapkan hari ini bukan menjatuhkan teman kita, bukan hanya suka duduknya ngerumpi. Apalagi kalau udah sama ibu-ibu komplek, ketemu di satu rumah sambil ngerujak. Wah, semakin diulek sambelnya, semakin sedap omongan kita. Itu adalah sebuah fakta yang terjadi. Mungkin kalau ibu-ibu sekarang di sini mungkin udah nggak duduk sama ibu-ibu komplek lagi ya. Udah duduknya di kafe mungkin kan sambil ngopi, sambil nongkrong gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu di tempat saya masih ada kompleksnya. Jadi satu masih ke tetangga yang satu masih cari tetangga yang satu. Supaya apa? Bisa saling ngegosip. Kamu tahu nggak? Itu tetangga yang di sana itu loh, ibu itu loh. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Omongan-omongan yang kita pikir mungkin gak apa-apa kita omongkan gitu kan. Tapi ini omongan-omongan yang menjatuhkan. Dan hari ini kita sebagai orang-orang, wanita-wanita bijaksana, belajarlah untuk bijaksana dalam mengatur setiap perkataan kita. Usahakan supaya apa yang kita katakan hari ini adalah perkataan-perkataan yang sedap didengar. Supaya apa? Dapat membangun iman kita. Dan iman orang yang mendengar perkataan kita. Memang sulit ibu-ibu. Aduh, kontrol perkataan kita apalagi kalau anak udah buat emosi gitu kan. Rasanya mau meledak-ledak. Rasanya nggak mau tahan lagi gitu kan. Pengennya marah-marah aja biar tuntas semuanya. Tapi hari ini jadilah bijak. Wanita bijaksana mampu untuk menguasai dirinya. Wanita bijaksana mampu untuk menguasai perkataannya. Sehingga dia dapat memberitakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Dan selanjutnya, poin yang ketiga di sini, yang seperti tadi saya katakan, bahwa wanita bijaksana harus punya satu kunci, penguasaan diri. Karena ini kunci utama supaya kita bisa menjadi bijaksana. Kita benar-benar bisa mempersiapkan hidup kita dan menjadi bijaksana. Hanya dengan satu kunci, penguasaan diri. Kalau kita punya penguasaan diri ibu-ibu sekalian, saya yakin dan saya percaya bahwa damai sejahtera itu kita tidak curi dari orang lain. Tapi kita menjadi pencipta damai sejahtera. Dimanapun kita berada, kita akan terus membawa, mengimpartasikan damai sejahtera itu buat orang-orang sekeliling kita. Dimanapun kita berada, kita akan membawa damai itu. Kita akan menjadi pencipta damai itu. Karena kita mampu, apa? Menguasai lidah kita.
Kita mampu menjaga perkataan kita. Kita mampu menjaga pikiran kita. Kita mampu menjaga hati kita. Kunci utama kita adalah satu, menjadi bijaksana adalah punya yang namanya penguasaan diri. Coba kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 5-8 untuk firman Tuhan yang terakhir. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi semua yang tadi itu kasih gitu kan, penguasaan diri, kebajikan, semuanya ada dalam diri kita. Dan yang paling utama itu penguasaan diri itu ada dalam diri kita. Hari ini kita belajar, waktu kita ingin menjadi bijaksana dalam Tuhan. Kita persiapkan diri kita yang terbaik. Kita persiapkan setiap amunisi kita dengan baik. Jadi bukan hanya tas kita yang penuh, tapi hati kita juga penuh dengan Tuhan. Supaya dimanapun kita berada, kita siap. Dimanapun kita diutus, kita siap. Dimanapun kita harus beritakan firman, kita siap. Karena apa? Hati kita penuh dengan amunisi. Untuk apa? Tuhan. Dan kita belajar, waktu kita ingin menjadi bijaksana, kita jangan mencuri damai sejahtera orang lain dengan perkataan kita, dengan hobi kita, ngemol sama ngomel. Tapi kita belajar di sini supaya menjaga perkataan kita. Perkataan-perkataan yang baik. Dan yang ketiga, kita punya yang namanya penguasaan diri, self-control. Supaya dimanapun kita berada, saya percaya kita akan menjadi lebih bijaksana dalam segala hal. Bahkan di gereja juga sama ibu-ibu. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan, orang-orang yang di gereja malah duduk ngomongin, lu tahu gak anak yang itu? Anak si A, anak si B. Kebanyakan seperti itu. Yang terjadi, karena apa? Kurang bahan bicara mungkin. Atau kurang topik pembicaraan. Akhirnya yang diomongin kesalahan orang, anak orang, begini dan begitu, kejelekan orang, itu yang kita cari. Sedangkan di gereja, saya percaya gereja best ini pengajarannya bukan pengajaran yang lembek. Tapi ini pengajaran yang strict dan pengajaran yang keras. Tapi tergantung dari kita. Jangan-jangan karena udah sering dengar keras, udahlah saya udah tahu itu firman. Tapi kita gak pernah melakukan ibu-ibu. Sama aja mau sekeras apapun, tapi kalau hati kita keras gak mau terima firman itu, sama dengan kosong. Mau datang gereja cari pengajaran yang bagus sekalipun, tapi kalau hati kita tertutup, kita gak akan pernah berubah. Dan hari ini yang Tuhan mau, bukan hanya sekedar firman yang kita terima, tapi lakukan itu dalam hidup kita. Itu PR paling utama. Supaya apa? Kita bisa menjadi lebih bijaksana dalam Tuhan. Menjadi wanita-wanita yang memang bijaksana dalam Tuhan. Dan ini juga saya belajar, ibu-ibu sekalian. Bukan hal yang mudah. Dan di dalam gereja harusnya kita saling menopang, bukan menjatuhkan. Satu dengan yang lain. Kalau hari ini kita tahu ada yang salah, kita tegur. Kita sebagai orang tua, kita ajar. Supaya mereka juga bisa tahu mana kebenaran yang baik. Mana yang baik yang harus dilakukan. Mana yang benar yang harus dikerjakan. Itu baru namanya bijaksana. Bukan kita tahu salah, tapi kita duduk omongin dia. Itu tidak bijaksana sama sekali. Tapi itu hanya menjatuhkan orang lain. Dan hari ini saya percaya kita semua rindu supaya bisa menjadi pencipta damai. Amin. Bukan pencuri damai. Dan saya percaya kita mau supaya benar-benar damai itu diciptakan oleh diri kita. Dan kita menjadi sumber dari damai sejahtera. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini boleh mengingatkan kembali setiap kehidupan kita. Supaya kita bisa menjadi bijaksana. Waktu kita belajar tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, kita harus memilih. Kita mau menjadi gadis yang mana? Apakah kita hanya mempersiapkan apa yang kita bawa setiap hari, tas kita, perlengkapan kehidupan kita? Perlengkapan jasmani kita yang kita bawa.
Tapi hari ini yang Tuhan mau, persiapkanlah hidupmu, persiapkanlah hatimu, persiapkanlah keluargamu. Supaya bukan hanya kamu yang diselamatkan, tapi orang-orang sekeliling kamu, termasuk keluargamu boleh diselamatkan Tuhan. Karena hari ini Tuhan mau supaya kita terus menjadi lebih bijaksana dalam segala hal, termasuk dalam menjaga perkataan kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita hari ini, itu yang menentukan hidup dan mati kita. Kalau hari ini kita hanya dikuasai oleh perkataan-perkataan jahat, perkataan-perkataan yang tidak berkenan, hari ini kita mau katakan, Tuhan ampuni aku. Kalau hari ini aku hanya bisa berbicara tentang orang lain, tentang keburukan orang lain, pembicaraan-pembicaraan yang tidak membangun. Hari ini katakan pada Tuhan, ampuni aku. Bawalah kami Tuhan, supaya menjadi wanita-wanita yang bijaksana dalam Tuhan. Menjaga perkataan kami, menjaga hidup kami dengan baik. Supaya kami bukan menjadi pencuri damai sejahtera orang lain, tapi kami menjadi pencipta damai itu. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, ada damai Tuhan yang boleh terimpartasikan buat sekeliling kami. Banyak orang boleh merasakan damai dan kasih Tuhan lewat hidup kami. Sehingga kami tahu bahwa kami harus menjadi lebih bijaksana dalam Tuhan. Kami menguasai setiap perkataan dan hidup kami Tuhan. Karena itu kunci utama untuk menjadi bijaksana dengan self-control atau penguasaan diri Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah Engkau sampaikan bagi setiap kami. Biarlah firman itu tidak dicuri oleh iblis, tapi firman itu boleh tertanam dan tumbuh dalam hidup kami. Terutama kami boleh melakukan firman itu dalam hidup kami Tuhan. Supaya dimanapun kami berada, kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan. Kami mau bawa pulang itu untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan limpahkan. Kami sudah terima firman itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dengan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa untuk persembahan daripada ladies di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagai bana persembahan Habel. Tuhan memberi kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari ladies yang dikasihi Tuhan, kita dekapkan kedua tangan kita di dada kita, karena kita harus menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sanalah terpancar kehidupan. Ladies yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga dan di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan dengan persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. dalam kasih.